Oke, untuk format kutipan yang pertama, kita mengambil format gaya ACM, di mana ACM itu singkatan dari Association for Computer Masonry. Meskipun format gaya ini tidak umum seperti format Chicago atau apa, format ini biasanya tuh digunakan oleh organisasi profesional pada bidang teknologi, informasi, dan robotika, di mana kutipan ini memiliki aturan yang harus berisi tentang nama penulis atau editor, tahun publikasi, judul artikel atau nama buku, informasi bibliografi terkait tentang sumber seperti penerbit dan kota publikasi, serta nomor halaman. Oke, di sini kita akan membuat kutipan ini dengan bantuan Mendeley dan Microsoft Office 2010. Check it out! Oke, untuk format kutipan gaya yang pertama itu kita akan membuat gaya kutipan ACM. Nah, untuk caranya pertama kita membuka Mendeley Desktop. Nah, di sini ada salah satu contoh jurnal yaitu peran dimensi komitmen sebagai faktor pengaruh dalam membangun loyalitas. Kita bisa copy satu kalimat saja di sini. Oke, kita copy. Kita pergi ke Microsoft Word 2010. Habis itu kita masuk ke reference. Kita klik insert citation file. Autornya adalah Albari 2012. Kita klik OK. Sebelumnya kita telah mengganti stylenya sesuai dengan format yang kita inginkan ya. Nah, untuk contoh kedua, kita kembali lagi ke Android Desktop, kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada implementasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di masa pandemi COVID-19. Ini salah satu jurnal ilmu komunikasi. Kita ambil di bagian abstraknya saja. Kita copy lagi, kita pindah ke Microsoft Word. Kita copy. Nah, kita insert citation. Sebelumnya kita copy dulu penulisnya, Intan Prawitasari. Kita kembali ke Microsoft Word. Kita insert citation. Lagi, kita tambahkan autornya. Klik OK. Lalu kita membuat daftar pustakanya. Nah, sini mudah saja kembali ke reference, insert bibliografi, maka akan langsung keluar format yang sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk ini kita bisa dirapihkan. Nah, berikut cara untuk mengutip dengan format ACM. Untuk format kutipan yang kedua, kita mengambil format gaya ACS, di mana ACS itu adalah gaya kutipan American Chemical Society. Gaya kutipan ini dikembangkan oleh para peneliti pada bidang kimia. Nah, untuk kutipan ini sendiri itu ada pembeda dari jenis kutipan lainnya, di mana di dalam kutipan ini itu harus mencantumkan nama belakang penulis dan tahun publikasi atau nama superscript. Untuk tutorialnya, bagaimana cara membuat gaya ACS ini, simak video berikut ini. Lanjut untuk format kutipan yang kedua, yaitu dengan gaya ACS atau American Chemical Society. Nah, sini caranya masih sama seperti yang pertama. Kita buka Mendeley dulu, kita ambil salah satu jurnal artikel tentang, nah, sini ada contoh jurnal tentang kepercayaan konsumen. Nah, kita ambil di sininya, di pendahuluannya. Pada latar belakang masalahnya kita ambil dua kalimat saja, lalu kita copy di sini. Sebelum pastikan dulu untuk style dari gaya kutipan yang mau kita pakai itu sudah sesuai. Nah,
Selanjutnya kita copy dari penulisnya atau authornya. Kita kembali ke Microsoft, kita insert citation, kita oke. Lalu kita bisa buat daftar pustakanya. Di sini kita klik reference lagi, insert bibliografi, langsung muncul sesuai dengan format yang kita inginkan. Setelah kita mengetahui gaya kutipan ACS dan ACM, kali ini kita akan membahas tentang gaya kutipan yang sering digunakan pada penelitian, di mana gaya ini disebut dengan APA atau American Psychological Association, di mana gaya ini adalah gaya penformatan umum untuk banyak makalah dan esai. APA ini memiliki gaya kutipan yang khusus digunakan oleh banyak bidang, di mana ada bidang psikologi, ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Format ini sendiri itu dikembangkan tahun 1929 untuk menciptakan cara yang ditetapkan bagi para peneliti untuk mendokumentasikan sumber yang mereka punya pada penelitian yang mereka lakukan. Nah, untuk cara membuat penformatan apa, mari kita bahas. Kita mengetahui bagaimana cara membuat format kutipan dengan gaya ACM dan ACS, kita akan melanjutkan ke format apa atau yang biasa ini digunakan pada pelaporan, seringnya digunakan pada pelaporan penelitian. Nah, kita ke Mendeley lagi. Setelah itu kita ke contoh jurnalnya. Sini ada analisis laporan keuangan. Kita ambil di bagian abstraknya sebagai contoh. Nah, kita copy, kita ke Word, dipastikan lagi ya untuk stylenya sudah sesuai. Nah, lalu kita ke menu lagi untuk mengambil kopian namanya dari author. Kita kembali ke Word, insert citation. Nah, lalu kita bisa membuat daftar pustakanya. Tinggal kita klik reference seperti biasa, kita insert, lalu sudah bisa tampil sesuai style yang kita inginkan. Setelah kutipan apa, kita akan membuat gaya kutipan Chicago, di mana kutipan Chicago Manual of Style ini diterbitkan oleh University of Chicago Press, dan ini memiliki instruksi lengkap serta terperinci tentang bagaimana sih cara menyusun dan menata makalah untuk publikasi dalam penelitian. Nah, untuk menggunakan format Chicago ini, pedomannya itu biasanya pada makalah untuk ukuran font itu 12, gaya fontnya Times New Roman, teks spasinya ganda, marginnya 1 inci di 4 sisi kertas, paragraf baru setengah inci di dentasi, dan nomor halaman ditempatkan di kanan atas atau tengah bawah. Untuk penulisan bagaimana membuat daftar pustaka dengan format style Chicago, mari kita bahas. Kita lanjut untuk format gaya yang keempat, yaitu kita mengambil gaya Chicago manual. Nah, di sini kita mengambil salah satu jurnal juga, di mana sini ada jurnal tentang pengaruh strategi penetapan harga terhadap kepuasan konsumen. Di sini kita ambil bagian
kita ambil bagian Oke, pada sini harga secara umum merupakan suatu strategi bagi marketing manager. Kita copy, kita masuk ke Word. Nah, kita copy, lalu kita insert citation. Ambil di sini, oke. Lanjut, kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada jurnal tentang stunting. Kita copy. Nah, kita insert citation lagi. Kita cari citationnya. Oke, kita bisa buat daftar pustakanya. Sini kita punya reference, insert. Nah, sudah muncul. Oke, untuk format kutipan gaya Chicago telah selesai. Gaya format kutipan yang terakhir itu ada IEEE atau ini tuh bentuk khusus dari gaya format kutipan. Seperti gaya kutipan ACS, gaya kutipan ini tuh referensinya tuh dirancang untuk diperkenalkan pada mata pelajaran teknis dan makalah untuk ilmu komputer, teknik, dan teknologi informasi. Nah, untuk gaya performatan ini tuh banyak digunakan untuk peneliti yang terkait dengan bidang-bidang tersebut karena mereka menggunakannya untuk menata dan memformat makalah, surat, dan konten editorial lainnya. Nah, bagaimana sih cara pengutipan gaya ini? Untuk selanjutnya akan kita bahas yuk. Kita sudah masuk ke format gaya kutipan yang terakhir, kita akan mengambil gaya kutipan IEEE. Nah, sini sama seperti gaya kutipan cara mengutip lainnya, kita ke contoh kasus atau contoh jurnal dulu nih ya. Kita ambil jurnal yang tadi saja. Nah, ini kita lihat dari sini, kita ambil, kita copy, kembali ke Word. Lalu kita insert citation. Klik OK. Lalu untuk contoh yang kedua kita ke Mendeley. Di sini kita ambil abstraknya saja. Kita copy. Lalu kita buat daftar pustakanya. Reference, terus insert. Nah, udah muncul. Begini format kutipan IEE-nya. Nah, sudah selesai pengutipan 5 gaya yang telah kita buat tadi.